Ya. Terdengar, Pak. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini kita akan kita akan melanjutkan perkuliahan ya, yaitu terkait ini ultraviolet visible spectroscopy. Tapi bukan untuk yang organik ya. Biasanya kalau Anda belajar UV vis itu untuk yang organik. Tapi ini kita belajarnya untuk yang anorganik. For inorganic compound, coordination compound, and inorganic material. Oke, lanjut. Nah, ini ya, jadi ini adalah spektrum elektromagnetik. Ini adalah spektrum elektromagnetik. Jadi, salah satu gelombang itu ada yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini ada banyak jenisnya ya, mulai dari yang frekuensinya rendah atau panjang gelombangnya panjang ya, atau memiliki panjang gelombang yang besar, sampai dengan high frekuensi atau frekuensi tinggi yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, eh, mata kita itu hanya diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya melihat pada daerah antara 400 sampai 700 nanometer. Jadi mulai dari biru ya, kalau 400 itu daerah ungu ya, malahan ya ungu, kemudian menuju ke biru, biru muda, hijau, kuning, jingga, dan merah. Ya, itu mata kita itu hanya bisa melihat sampai di situ. Nah, sementara ya di daerah sebelah kanan warna merah itu warna biru dulu ya, atau warna ungu itu ada daerah ultraviolet, dan di sebelah kiri daerah warna merah itu ada namanya daerah inframerah. Nah, UV visible spectroscopy itu adalah ini ya, jadi the radiation which is absorbed has an energy which exactly match the energy difference between the ground state and the excited state. Ya, jadi apa namanya elektron itu elektronnya itu nanti sebenarnya ada di nah gini ya, ininya di orbitalnya ya, di orbital
elektron itu ada yang keadaan namanya keadaan ground state. Ini namanya ground state. Ground state. Kemudian ini ada namanya excited-nya. Excited state. Nah, elektron itu awalnya ada di sini atau ada di keadaan ini, saya tulis benar ya. Ground. Nah, ground state. Kemudian elektron itu mendapatkan radiasi. Ya, kemudian itu diabsorb. Nah, radiasi yang diabsorb itu berhubungan dengan energi, ya. Ini berhubungan dengan energi sesuai persamaan Planck E sama dengan Hc per lambda. Nah, energi yang diserap itu exactly matches the energy differences, ya. Jadi nanti antara ground state dan excited state itu ada yang namanya selisih energi. Ya, karena sekali lagi selisih energi itu setara dengan Hc per lambda, atau lebih tepatnya ya bisa dikatakan bahwasanya delta E itu setara dengan 1/4 lambda, maka nanti lambda yang diserap itu juga berhubungan dengan energinya. Nah, disabsorption correspond to electronic transition. Ya, jadi intinya kita bisa mengetahui bahwasanya absorpsi panjang gelombang itu nanti berhubungan dengan transisi elektron. Jadi nanti apabila datang cahaya, ya ini nanti saya gambar begini aja. Nah, ini datang cahaya ya. Ini kemudian akan diabsorb oleh si elektron untuk naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya semua yang ada di alam itu berhubungan dengan energi. Jika energinya jika energinya rendah, maka dia stabil. Kalau energinya rendah, dia stabil. Kalau dia stabil, berarti banyak terdapat di alam. Kalau energinya tinggi, berarti dia tidak stabil. Kalau tidak stabil, berarti dia sedikit terdapat di alam. Nah, ketika dia mendapat energi ini, maka elektron yang awalnya ada di tingkat energi yang lebih rendah, itu naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dari yang lebih rendah, naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sekali lagi, karena di sini itu energinya tinggi, maka dia nggak stabil. Karena nggak stabil, maka dia turun ke bawah lagi. Kalau dia sudah sampai di bawah, dia masih dapat cahaya atau elektromagnetik, maka dia naik lagi. Demikian seterusnya. Nah, seperti ini ya. Ini gambar lebih jelasnya seperti ini. Keadaan ground dan keadaan excited. Nah, untuk bisa mengetahui mana keadaan ground state dan mana keadaan excited, itu kita perlu belajar yang namanya TOM atau teori orbital molekul. Teori orbital molekul itu menggambarkan diagram orbital molekul untuk menggambar diagram orbital molekul adalah salah satu konsep rumit dalam kimia. Langkah besar pertama adalah memahami perbedaan antara dua teori utama. Jadi teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Saya harap Anda masih ingat ya kuliah kita sebelum karakterisasi ini, yaitu struktur
senyawa anorganik. Saya harap Anda masih ingat bahwasannya saya pernah mengajarkan teori atom mulai dari klasik ya. Mulai dari klasik sampai ke Bohr. Ya, mudah-mudahan Anda masih ingat, tidak menganggap itu sebagai masa lalu ya, tidak menganggap masa lalu biarlah berlalu sehingga dilupakan saja. Saya harap Anda tidak seperti itu ya. Tapi intinya adalah bahwasanya pada masa klasik dan Bohr itu teori yang digunakan itu adalah teori ikatan valensi. Kemudian mungkin saya sedikit menjelaskan tentang teori teori atom modern ya, atau mekanika gelombang. Teori mekanika gelombang atau atom ya. Atom mekanika gelombang. Nah, mulai dari sini ini dia adalah TOM, teori orbital molekul. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk TIF itu elektron dianggap sebagai butiran kecil. Elektron adalah butiran kecil. Sementara ini adalah elektron itu adalah suatu gelombang. Ya, jadi elektron adalah butiran kecil atau elektron adalah gelombang. Apabila Anda menganggap elektron adalah butiran kecil, maka Anda menggunakan teori ikatan valensi. Sementara kalau Anda menggunakan asumsi elektron adalah suatu gelombang, maka itu adalah teori orbital molekul. Kemudian teori ikatan valensi itu menyatakan bahwa elektron terlokalisasi di antara dua atom, ya, dia terlokalisasi dua ikatan di antara dua atom, atau bisa dikatakan bahwasanya ini adalah elektron yang digunakan untuk berikatan elektron yang digunakan untuk berikatan itu adalah hanya elektron valensi. Hanya elektron valensi. Sementara teori orbital molekul itu dia semua elektron dipakai berikatan. Semua elektron dipakai berikatan. Nah, teori orbital molekul melihat elektron dari ikatan kovalen terdelokalisasi di seluruh molekul. Ya, jadi elektron valensi itu tidak terbatas pada ikatan individu. Kemudian orbital atom adalah fungsi gelombang elektron dalam suatu atom. Kemudian orbital molekul adalah fungsi gelombang elektron dalam molekul yang terbentuk karena adanya tumpang tindih orbital atom. Tumpang tindihnya seperti apa? Contohnya pada gas hidrogen H2. Ya, contohnya seperti ini. Ini ya, kalau Anda perhatikan yang namanya H2 ya. Ini misalkan kita punya H2,
Maka kalau kita gambarkan berarti kan dia ini ada H yang pertama, kemudian berikatan dengan H yang kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saat saat H1 dan H2 itu cukup jauh ya. Saat dia jaraknya itu cukup jauh, ini misalkan yang satu di sini ya, maka kemudian masing-masing hidrogen ya, masing-masing hidrogen itu punya persamaan gelombangnya sendiri. Ini masing-masing punya persamaan gelombangnya sendiri. Untuk H1, persamaan gelombangnya adalah theta 1. Untuk H yang kedua, itu adalah theta 2. Nah, kemudian ketika H pertama dan H kedua ini saling mendekat, ya, saling mendekat, maka nanti apa ya? Dia nanti akan membentuk persamaan gelombang baru, ya. Ini nanti ketika di sini ada mendekat, maka yang terjadi adalah ini akan membentuk persamaan gelombang baru. Persamaan gelombang baru yang disebut psi kuadrat. Karena ini adalah suatu suatu persamaan gelombang elektron, maka dia tidak boleh dalam bentuk psi kuadrat. Maka ini ya persamaan gelombang barunya itu harus dalam bentuk akar dari psi kuadrat. Akar dari psi kuadrat itu nilainya bagaimana? Kalau misalkan saya punya angka 4, maka akar dari 4 itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Akar dari 4 itu berapa? Halo? Akar dari 4 itu berapa? 2, Pak. 2, hanya 2? Ada yang lain? Selain 2 berapa lagi? Ada yang tahu? Akar 4. Halo? Ada yang tahu? Halo, halo? Nggak tahu ya? Min 2, Pak. Iya, jadi itu ya. Jadi akar 4 itu adalah plus minus 2. Karena kalau misalkan 2 kali 2 itu sama dengan 4, maka minus 2 kali minus 2 itu juga sama dengan 4. Jadi nilainya itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Maka untuk akar dari psi kuadrat itu juga dia bisa bernilai minus psi atau positif psi. Nah, ini ya, minus psi atau positif psi. Nah, minus psi itu disebut sebagai bonding. Ini adalah minus psi. Sementara antibonding itu adalah positif psi. Ya, ini adalah bonding. Kemudian ada yang namanya antibonding. Nah, ini ya, jadi saat orbital atom tumpang tindih, maka dapat membentuk orbital molekul bonding dan juga
non-bonding. Kebolehjadian pembentukan rapatan elektron di antara dua inti menjadi lebih besar atau menjadi sama sekali tidak ada. Nah, persamaan gelombang psi-nya itu adalah ini theta 1 ya mestinya ya, theta 1 tambah theta 2 kuadrat. Maka psi kuadrat itu sama dengan theta 1 kuadrat tambah theta 2 kuadrat plus 2 theta 1 dan theta 2. Dan penyelesaian persamaan ini sekali lagi bernilai 2 ya, bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Yang bernilai negatif itu adalah sigma sementara atau bonding, sementara yang bernilai positif itu adalah anti-bonding. Nah, kalau digambarkan ya dengan diagram teori orbital molekul, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini yang sebelah kiri itu adalah atom, sebelah kanan adalah atom, kemudian yang tengah itu adalah molekul. Nah, karena dia molekul berarti dia punya ikatan antar atom yang namanya bonding dan juga anti-bonding. Sering dilogokan sebagai sigma dan juga sigma star. Ya, dilogokan sebagai sigma dan juga sigma star. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Thom? Kuncinya adalah pertama-tama mengidentifikasi molekul apa yang akan digambar dan kemudian tentukan yang mana dari kategori berikut ini. Jika Anda dapat memahami fondasi dan kerangka diagram secara spesifik untuk molekul tersebut, maka akan lebih mudah dan cepat bagi Anda untuk menggambarnya. Energi berada pada sumbu Y. Anda dapat melihat bahwa orbital anti-ikatan lebih tinggi energinya dan orbital ikatan lebih rendah energinya. Daerah di sisi kiri dan kanan dari garis putus-putus adalah orbital atom. Di dalam garis putus-putus adalah orbital molekul yang mungkin dapat dibentuk. Gitu ya. Hal-hal untuk diingat jika Anda memiliki orbital nomor n, Anda akan membentuk orbital molekul n juga. Pertimbangkan hanya elektron valensi, tempatkan elektron dengan spin paralel dan orbital terpisah jika memungkinkan. Oke, yang paling sederhana ya, kita coba ya dari sini, orbital molekul gas H2 dan He2. Itu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini supaya lebih jelas, mungkin saya perlu untuk menggambar ulang ya. Oke, mana tapi? Ini saya tambahin satu di sini. Oke, kita ulang lagi. Oke, yang pertama tadi ini ya, untuk molekul H2. Kalau dia molekulnya itu H2, oh nggak bisa. Bentar. Nah ini ya, kalau dia molekulnya H2, maka untuk teori
teori ikatan valensinya itu adalah hidrogen itu elektron terluarnya berapa? Hidrogen elektron terluarnya berapa? Halo? Hidrogen elektron terluarnya berapa? Halo, halo? Apakah masih ada orang? Apa dalam perjalanan ke kampus? Halo, halo? Halo, halo? Satu. Suara saya terdengar nggak ya? Halo, halo? Terdengar. Halo, halo? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bapak. Halo, halo? Halo? Suara saya terdengar nggak ya? Nah, elektron terluar yang masing-masing ini kemudian membentuk ikatan. Nah, berikutnya adalah kalau teori orbital molekulnya bagaimana? Sama ya tadi ya, hidrogen itu kan elektron terluarnya 1. Maka dia 1s1. Nah, cara menggambarkan diagram molekulnya seperti apa? Ini kita garis dulu 1. Kemudian juga kita garis 1. Ini adalah 1s. Ini adalah 1s. Kemudian ini adalah 1s ini. Kan tadi ya, H2 itu kan ada hidrogen yang pertama dan juga ada hidrogen yang kedua. 1s ini berasal dari hidrogen yang pertama, sementara 1s ini berasal dari hidrogen yang kedua. Maka nanti seperti yang disampaikan bahwasanya ada 2 orbital yang terbentuk, orbital baru yang terbentuk, namanya orbital bonding dan orbital anti bonding. Atau ini sigma dan ini adalah sigma star. Nilainya elektronnya cuma ada 1 ya, masing-masing punya 1 elektron, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung yang namanya orde ikatan. Di mana orde ikatan itu sama dengan jumlah elektron pada orbital bonding dikurangi jumlah elektron pada orbital anti bonding, kemudian ini dibagi 2. Nah, ini ya, ini keliru, saya coret dulu. Sini, orde ikatan.
Nah, Kartini. Kalau Kartini berarti berapa nih? Ordo ikatannya berapa? Untuk hidrogen, ordo ikatannya berapa? Halo? Kalau seperti ini, ordo ikatannya berapa kira-kira? Atau jumlah elektron yang di orbital bonding ada berapa? Halo? Halo? Oke, kita kembali lagi. Berapa ya ordo ikatan untuk H2? Atau tidaknya jumlah elektron di bonding itu ada berapa jumlah elektronnya? Halo? 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 Dua. Oke, jumlah elektronnya ada 2 ya. Ini kalau kita lihat di sini jumlah elektronnya ada 2. Jumlah elektron di orbital non-bonding ada berapa? Halo? 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 Tidak ada Pak, 0. 0. Oke, ini 0. Kemudian dibagi 2. Berarti 2 kurang 0 itu sama dengan 2. Dibagi 2 sama dengan 1. Itu ya. Jadi sama ya seperti teori ikatan valensi, bahwasanya di sini ada satu ikatan. Ini juga sama, di sini ada satu ikatan. Contoh lainnya misalkan adalah He2 tadi ya, contohnya adalah He2. Ini kalau menurut teori ikatan valensi, tulis dulu aja kali ya, He. Kalau He berapa ya? Atau helium. Helium itu elektronnya berapa? 2. He itu elektronnya 2. Ini berarti dia kita gambarkan 1s2. Jadi kalau kita gambarkan 1s2, kemudian He-nya ada 2. He, kemudian di sini juga ada He. Kemudian dia membentuk 2 elektron, di sini juga ada 2 elektron. Nah, masing-masing He dan He itu sudah sama-sama punya 2 elektron. Ya, yang mana
dua elektron ini sudah stabil ya. Satu atom memiliki 2 elektron, ini sudah stabil. Karena dia sudah stabil, maka He2 itu sebenarnya di alam tidak ada ya. Ini tidak ada. Katakanlah kita mau membentuk He2 itu mungkin bisa, tapi butuh energi dan juga tekanan yang tinggi. Nah, orbital molekulnya seperti apa? Orbital molekulnya kurang lebih sama. Ini kita gambar dulu 1s. Kemudian kita gambar juga 1s. 1s isinya tadi mana ya? Isinya tadi 2. 1, 2, 1, 2. Kemudian membentuk orbital bonding dan juga anti bonding. Kemudian total elektron ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 elektron, maka di orbital molekulnya juga 1, 2, 3, 4. Nah, berapa OI-nya? Ya, sebentar dulu, satu-satu. OI He2, jumlah elektron di orbital bonding ada berapa? Ya, sini ada 2 ya. Ini dikurangi jumlah elektron di orbital non-bonding ada berapa? Berapa? 2. 2 juga. Kemudian dibagi 2. Sama dengan 0 dibagi 2. Itu sama dengan, apa namanya, 0 ya. Ini sama dengan 0. Jadi sama ya, berarti si helium itu tidak ada di alam. He2 ya, sorry. Oke. Berikutnya, ini pada kasus berikutnya ya, ini ada apa namanya Li dan juga bukan He ya, ini Be ya, beryllium. Nih kita gambarkan Li dan Be. Li tadi berapa tadi elektronnya? Li elektronnya berapa? Halo? Halo? Li berapa elektronnya? Halo? Halo? Lithium berapa elektronnya? 3, Pak. Berarti konfigurasi elektronnya adalah halo, putus-putus suaranya. 1s2, 2s1. 1s2, 2s1. Oke. Nah, kalau dia menggunakan teori ikatan valensi, maka sekali lagi kalau teori ikatan valensi yang berikatan itu hanya elektron terluar. Maka Li itu elektron terluarnya berapa? 1. Ya, elektron terluarnya itu hanya ada 1. Maka untuk Li2 ya, untuk Li2 maka Li itu elektron terluarnya 1,
Ini Li yang kedua, itu juga elektronnya 1, maka dia membentuk ikatan seperti ini. Kemudian kalau dia teori orbital molekul, maka digambarkan dari yang paling bawah ya. Ini 1s dulu. Ini 1s. 1s. 1s itu isinya berapa elektron? Untuk litium. Ya, ini 2. 1, 2. 1, 2. Kemudian molekulnya memiliki orbital bonding dan non-bonding. Total ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gambarkan yang 2s. Ini pastikan posisinya di atas ya. 2s itu posisinya di atas. Apabila Anda menggambarnya nanti 2s seperti ini berarti kan sejajar dengan 1s ya. 1s-nya sejajar dengan 2s. Nah, ini seperti ini keliru. Yang benar adalah 2s-nya harus tingkat energinya lebih tinggi. Nah, 2s itu juga sama, ada elektron di bonding dan juga non-bonding. 2s elektronnya ada berapa? Di 2s elektronnya ada berapa? 1. Ya. Berapa? 2s ada berapa? Di 2s elektronnya ada berapa? Kok tadi putus-putus? Ada berapa? Halo? Halo? Di 2s elektronnya ada berapa? 1. 1. Ini kan 2s 1 toh? Berarti elektronnya ada 1, masing-masing ada 1. 1 tambah 1, 2, berarti dia. Nah, OI-nya berapa? Jumlah elektron di orbital bonding ada berapa? Berapa? 2. Kok cuma 2? 6, Pak. Kok cuma 6? Oh, kok kebanyakan? 4, Pak. 4. Ya, orbital bonding itu kan yang ini. Ini sama ini. Yang ini dan yang ini itu adalah orbital anti bonding. Berarti di bonding tadi ada berapa? 4. Orbital anti bonding 2. 2. Ini dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Ya, jadi dia sama ya. Sama-sama berikatan secara kovalen. Satu lagi untuk berilium ya. Berilium Be berapa? Elektron keluarnya? Kok elektron keluarnya? Elektron totalnya berapa? Be? 4, Pak. Ya, elektron keluarnya 4. Maka dia 1s 2, 2s 2. Kalau dia di teori ikatan valensi, Be itu elektron keluarnya berapa? 3. Iya. Ini dia masing-masing 2 elektron, dan dia karena sudah stabil, maka juga dia tidak akan berikatan.
Sementara kalau teori orbital molekul dari bawah ya, sama ya. Ini dia 1s. Ini 1s. Elektronnya tadi 2 ya. Ada orbital bonding, ada orbital non bonding. Ini jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian di 2s itu dia 1, 1, kemudian dia ini ya, ini dia elektronnya ada 2 juga, yang sini juga 2, maka 4, 1, 2, 3, 4. OI-nya berapa? Oh, yang elektron di bonding berapa? Elektron di bonding 4. 4. Dibagi sama ya, 0 per 2 sama dengan 0. Nah, tadi kan baru sampai di 1s dan 2s. Bagaimana dengan orbital 2p? Nah, ini ya, Anda perhatikan kalau di sini ya, when 3p orbital, 3p itu ada, orbital p itu punya 3 orbital, yaitu X, Y, dan Z, interact, they form 4 pi bonds and 2 sigma bonds. Mereka menghasilkan 4 ikatan pi dan 2 ikatan sigma. Ini ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau 2s ketemu 2px, itu kan dia ini apa ya namanya, simpulnya ya. Ini adalah simpulnya, maka ketika ketemu, dia tidak akan bisa membentuk ikatan. 2s dengan 2py itu juga sama, tidak bisa membentuk ikatan. 2px dengan 2py juga tidak menghasilkan ikatan. 2px dengan 2pz juga tidak menghasilkan ikatan. 2py dengan 2pz itu tidak menghasilkan ikatan. Misalkan 2s dengan 2pz itu bisa membentuk ikatan sigma. 2pz dengan 2pz itu membentuk ikatan sigma. Sementara kalau 2px dengan 2px itu membentuk ikatan namanya ikatan pi. Sementara 2py dengan 2py itu juga membentuk ikatan pi. Ya, jadi kalau kita lihat ini bukan simpulnya ya, ujungnya ya, atau orbitalnya ketemu, itu nanti akan bisa membentuk ikatan. Tapi kalau misalkan dia ketemu sama simpul, itu dia tidak akan bisa membentuk ikatan. Oke, kalau orbital P berikatan, dia membentuknya seperti apa? Nah, kalau orbital P, dia membentuknya adalah dimulai dari orbital P dulu ya. Orbital P dulu, baru orbital sigma, kemudian P star, lalu sigma star. Nah, saya tambahin lagi.
Iya, berikutnya adalah boron. Boron dan juga karbon aja lah ya nanti. Boron sama karbon saya kasih contoh. Boron tadi berapa? Boron berapa elektron keluarnya? Elektron. Boron total elektronnya ada berapa? Boron total elektronnya ada berapa? 5, Pak. Oke, boron total elektronnya ada 5, berarti dia 1s2, 2s2, 2p1. Kemudian kalau kita gambarkan diagramnya ya, kita mulai dari 1s dulu. Ini 1s, ini juga 1s, elektronnya masing-masing ada 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian ini membentuk orbital bonding dan juga non bonding. 1, 2, 3, 4. Di 2s, kemudian ini juga 2s, ini membentuk orbital bonding dan juga anti bonding. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian orbital P itu jumlahnya ada 3. Orbital P juga jumlahnya ada 3. Orbital P isinya cuma 1 elektron. Karena di sini ada 3 tambah 3 ada 6 orbital ya. Maka penggambarannya adalah orbital P dulu jumlahnya ada 2. Orbital sigma ada 1. Kemudian di sini ada orbital P star. Kemudian ada orbital sigma star. Nah, di sini kita lihat bahwasannya di sini ada 1 tambah 1 ada 2 elektron, maka kita gambarkan dia ada di sini. Ingat ya, kalau menurut aturan Hund, elektron itu tidak bisa berpasangan dulu, tapi dia harus menempati masing-masing orbital. Kalau begini berarti OI-nya berapa? Atau jumlah elektron yang dibonding dulu. Yang dibonding ada berapa? Yang dibonding ada berapa elektron? 6. Berapa? 6. 6 ya. Jadi ada 2, 4, 6. Jadi ada 6. Di orbital antibonding ada berapa? 4. 4 ya. 2, 4 dibagi 2. Ini sama dengan 6 kurangi 4 berarti 2. Ini orbitalnya ada 1. OI-nya ada 1, sorry. Satu lagi karbon ya. Kalau karbon itu elektronnya ada 6, berarti dia 1s2, 2s2, 2p2. Ini kalau kita gambarkan 1s, 1s, ini jumlahnya 2, 1, 2, 3, 4, kemudian 2s, ini juga 2s, jumlahnya 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 2p,
Ini 2P. Ini juga 2P. 2P isinya 2. 1, 2, 1, 2. Orbitalnya Pi dulu. Kemudian orbital sigma. Kemudian Pi star. Kemudian sigma star. Jumlahnya elektron ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia 1, 2, 3, 4. OI-nya berapa? Sama dengan berapa? Yang di bonding dulu ada berapa? 8. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non bondingnya ada berapa? 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dibagi 2. 8 kurangi 4 sama dengan 4 dibagi 2 berarti dia orbital. Nah, berikutnya ini sama ya. Sama kalau misalkan untuk oksigen F dan juga Ne, ini karena dia ada di pojok dari ini ya. Jadi karena ini ada di pojok dari SPU, ini dia elektronegativitas tinggi. Karena elektronegativitas tinggi, maka penggambarannya kurang lebih sama seperti yang tadi. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini. Ya, jadi kalau yang sebelum ini dia adalah Pi dulu, kemudian sigma. Tapi kalau untuk OF dan Ne itu digambar sigma dulu, baru Pi. Khusus untuk OF dan juga Ne. Nanti silahkan Anda gambar-gambar sendiri ya. Kira-kira kenapa kok gambarnya bisa seperti ini. Kalau ada waktu ya di sela-sela kesibukannya. Kemudian saya tidak akan jelaskan lebih detail. Mana dia? Oh, nggak mau jalan. Nah, bagaimana kalau dia molekulnya heteroatom? Jadi tadi kan kita molekulnya itu adalah molekul yang atomnya sama, ya. Molekul yang atomnya sama. Jadi misalkan antara O dengan O, F dengan F, terus kemudian Li dengan Li. Bagaimana kalau misalkan dia berbeda ya? Jadi misalkan ini H dan juga F. Hidrogen dan F. Nah, ini untuk digambarkan saja ya, sama seperti tadi. Hidrogen, ini bukan Li ya, ini keliru. Ini berarti hidrogen 1, berarti 1s1. Sementara F itu 9. 1s2, 2s2, 2p5. Nah, kalau kita gambarkan ya, mestinya dari bawah ya, 1s2, 2s2, kemudian 2p5. 2p-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena F itu lebih elektronegatif, maka kita bisa lihat di sini yang F itu tingkat energinya lebih rendah dibandingkan yang ini ya, tingkat energinya 2P itu dia lebih rendah dibandingkan yang hidrogen. Nah, karena dia lebih rendah dari hidrogen, maka kebetulan ya di F itu elektronnya ada 5,
yang dua sudah berpasangan, maka ini masuk ke dalam non-bonding elektron. Jadi di antara sigma dan pi itu ada namanya orbital non-bonding elektron. Ya. Nah, terus si hidrogen berikatan sama siapa? Hidrogen itu berikatan sama orbital 2p, elektron pada orbital 2p yang belum berpasangan. Kemudian contoh lainnya misalkan LiF, ya LiF itu juga sama ya, 1s2, Li itu 3 ya, berarti dia 1s2, 2s1, kemudian yang 1s2 itu dia berikatan sama 1s2 punyanya si F, kemudian 2s2 ya, 2s2 karena dia nggak punya teman untuk berikatan, maka dia menjadi lone pair elektron. Sementara Li yang satu itu sama ya tadi ya, yang di 2p juga karena dia berikatan sudah berpasangan 2, maka dia 2 jadi lone pair elektron, dan yang satu itu nanti berikatan dengan orbital 1s. Jadi dia berikatan seperti ini. Oke, sedikit lagi. Nah, karena dia itu tadi setelah kita tahu ada orbital pi, ada orbital sigma, dan seterusnya ya, sebenarnya itulah yang terjadi ya. Jadi elektron itu loncat dari orbital bonding ke anti-bonding, atau orbital bonding ke orbital non-bonding. Contohnya ya, ini pada orbital molekul ya, ada, ini kita bisa lihat yang di bawah itu adalah bonding, yang di atas adalah anti-bonding. Kemudian di tengah-tengah ini namanya lone pair, atau dia elektron yang tidak berikatan. Maka kemungkinannya ya, kemungkinan elektron loncat itu adalah yang pertama dari lone pair ke pi star, atau dari lone pair ke sigma star, atau dari pi ke pi star, dan sigma ke sigma star. Ya, jadi kalau dari N ke sigma star itu seperti ini. Kalau dari N ke sigma star itu dia seperti ini. Kemudian pi ke pi star itu seperti ini, dan sigma ke sigma star itu secara skematik seperti ini. Nah, energinya untuk lompat itu dari mana? Ya dari sinar UV visible yang kita tembakkan dari sinar UV. Ya, sigma ke sigma star, kalau Anda perhatikan ya, sigma ke sigma star itu kan dia loncatnya tinggi banget ya, dari paling bawah sampai loncat paling atas. Berarti dia butuh energi besar. Sesuai persamaan Planck, jika energinya besar maka panjang gelombangnya kecil, atau di daerah kurang dari 200 nanometer, atau dia akan menyerap daerah di sinar UV. Tapi kalau misalkan dia dari N ke pi star, N ke pi star ini ya, N ke sigma star. N ke sigma star itu dia menyerapnya di 150 sampai 250 nanometer. Ini juga berarti dia menyerap di daerah UV. Nah, kalau N ke pi star, N ya, N ke pi star itu dia serapannya ada di antara 200 sampai 700 nanometer. Sementara kalau pi sampai pi star, pi ke pi star itu adalah 200 sampai 700 nanometer. Nah, ini ya. Maka kalau kita itu melihat atau
melakukan absorpsi dengan menggunakan UV vis ya, itu sebenarnya ini ya. UV vis itu tadi kalau kita lihat kan UV di bawahnya merah, di bawahnya ungu ya, di bawahnya ungu, di atasnya ya, di kanannya ya, kanannya ungu itu adalah berarti antara 200 sampai merah tadi sekitar 700 nanometer. Jadi sebenarnya kalau Anda mengukur dengan menggunakan UV vis itu sebenarnya adalah adanya loncatan antara P ke P star atau N ke P star. Sehingga condition to absorb light atau kondisi dia bisa menyerap UV vis itu pada 200 dan 800 itu adalah syaratnya harus punya P, orbital P, dan atau punya orbital N. Dan gugus-gugus yang punya orbital P dan atau orbital N itu disebut sebagai gugus kromofor. Ya, ini disebut sebagai gugus kromofor. Nah, ini ya, ini untuk UV vis juga kurang lebih seperti ini. Jadi, apabila Anda mempunyai larutan berwarna biru, maka dia mengabsorb di daerah kuning. Apabila Anda punya larutan berwarna ungu, maka dia sebenarnya mengabsorb warna hijau. Apabila Anda memiliki larutan berwarna merah, maka ini dia menyerap di daerah biru muda. Dan itu istilahnya ini ya, complementary color atau warna komplementer. Jadi apabila warnanya biru muda, maka warna komplementernya adalah merah. Kalau dia biru tua, berarti kuning. Kalau dia ungu, berarti dia hijau. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa ya, jadi silahkan absen di daring, kemudian insya Allah besok kita, minggu depan kita UTS di kelas. Baik, demikian saja saya cukupkan ya kuliah kita hari ini.